dan bermain lewat Google Meet. Alhamdulillah, anak PAUD jadi happy dan sudah tentu mereka walau tidak pergi keluar rumah, anak-anak belajar sambil didampingi orang tuanya. Terima kasih para pengelola dan guru-guru PAUD yang tulus. Dan untuk kader Posyandu, saya harapkan setelah mengikuti TOT atau Training of Trainer ini mampu mengedukasi atau minimal memberikan penerangan kepada orang tua balita sesuai perkembangan anak, dan bisa lihat dari lembaran atau buku KMS balita tersebut. Jika ada perkembangan yang menurun, coba bicarakan pada petugas kesehatan yang ada di posyandu atau langsung ke puskesmas tersebut. Jadi tidak hanya melayani saja. Itu harapan saya, sehingga kalau ada perkembangan buruk cepat tercover, ditindaknya. Itu tidaklah instan, semua perlu proses. Artinya di masa kandungan, kedua orang tua harus benar-benar siap, jasmani dan rohani, tidak hanya makanan dan minuman yang baik dan bernutrisi, tapi psikisnya juga, terutama emosi jiwa ibu harus benar-benar siap, harus enjoy dan bahagia. Perhatian bapak atau suami terhadap ibu yang hamil harus benar-benar dijaga. Untuk rohani tidak hanya bermanfaat untuk ibu mengandungnya saja, tetapi untuk edukasi anak yang di dalam rahim. Perbanyak ibadah dan berdoa agar senantiasa anak dalam kandungan merasakan juga kebiasaan-kebiasaan baik orang tuanya. Jadi kalau sudah hamil atau sudah mempunyai anak, kita harus pandai-pandai menyikapinya dan harus tahu kewajiban kita. Terutama buat ibu-ibu muda nih, harus lebih smart lagi menyikapinya, karena fasilitas sekarang banyak. Ilmu dan makanan yang baik, apakah yang bisa dipersiapkan atau yang diberikan buat anak-anaknya? Karena fasilitas sekarang bisa melalui internet dan lain sebagainya. Karena anak adalah pelita cahaya keluarga, dan anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maaf, bukan saya bermaksud menggurui, tetapi ini penting sekali dalam persiapan anak cerdas sebagai generasi penerus. Untuk itu, mari kita ambil hikmah dari kejadian ini. Mungkin sebelum adanya COVID-19, para orang tua sangat-sangat sibuk bekerja, mencari nafkah. Dari sebelum subuh, anak-anak masih terlelap tidur. Sudah pergi dan pulang larut malam, anak-anak sudah terlelap tidur. Bahkan sampai tidak sempat menengok anak-anak yang sudah terlelap. Hari demi hari, anak-anak hanya dipercayakan kepada asisten rumah tangga. Nah, di masa pandemi ini, cara Allah sayang kepada kita dengan cara yang berbeda. Dan janganlah kita selalu berburuk sangka, karena akan berakibat menurunkan daya tahan tubuh atau imun kita. Kita harus selalu optimis menjalankan kehidupan di dunia. Marilah kita selalu prokes, jangan sampai kendor, dan perbanyak beribadah. Mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Serta saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang belum divaksin, cepatlah divaksin, agar kita tidak menularkan dan tidak tertular karena COVID-19. Sehingga si COVID-19 segera enyah dari bumi ini, dan kita bebas menghirup udara segar dan beraktivitas bebas seperti sedia kala. Bisa berkumpul teman dan sahabat, serta berkumpul bersama teman-teman dan sahabat juga yang lainnya. Ayo, sekarang daftarkan segera, dan anak di atas 20 tahun juga sudah bisa divaksin. Saya tunggu laporannya ya. Dan terutama nih untuk Pokja 4,
Mohon maaf dan terima kasih untuk Pokja 4 sekali lagi atas kerjasamanya. Ingat, moto kita bekerja adalah ibadah. Bapak, Ibu, serta pemirsa yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua TPPKK dan Bunda PAUD sangat-sangat mendukung acara webinar atau seminar Hari Anak Nasional ini, karena acara ini sifatnya edukasi dan nanti banyak ilmu yang kita dapat umumnya buat pemirsa semua dan menambah wawasan tentunya. Untuk itu jangan beranjak sebelum webinar ini selesai. Dan saya tidak akan panjang kalam, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih, mohon dibukakan pintu maaf jika ada perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Jatinegara atas uraian yang telah disampaikan, sangat padat dan bermakna ya ibu-ibu ya sekalian. Marilah sama-sama acara berikutnya. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Di sini kebetulan banyaknya ibu balita, kemudian ada ibu PAUD ya, bu guru PAUD, para nakes. Marilah berikut ini kita sama-sama mendengarkan dua narasumber, yaitu Prof. Dr. Rini Sukartini SPAK, kemudian Dr. Berni Edyarni Medise SPAK. Nah, kedua-duanya ini sangat penting. Marilah sama-sama kita cerna, kita dengar, kita pahami agar kita bisa melaksanakan dalam keseharian ya. Dua materi ini yang akan dipandu oleh dokter kita, Dr. Puji Lestari. Kepada Dr. Puji kami persilakan. Terima kasih Bu Aja, saya hormati Ketua Penggerak PKK Kecamatan Jatinegara, Ibu Sanisa Sofyan, saya hormati Kepala Jatinegara, Dr. Gigi Darat, yang dihormati dan kita hormati para narasumber kita hari ini kepada Dr. Rini, Dr. Berni, dan saya hormati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kita menyaksikan hari ini. Saya sampaikan dalam kegiatan hari ini kita langsung bagi dari aja dengan dua narasumber. Setelah paparan masing-masing 30 menit, baru nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk itu pada kesempatan yang pertama yaitu tentang pemantauan tumbuh kembang balita pada saat pandemi dengan pemantauan di KIA. Ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, adalah narasumber yang sudah kelas internasional ya. Ini adalah seorang guru besar. Nanti mungkin Prof akan menyampaikan sendiri ya, dan ini juga hadir teman-teman yang serta dari Tipoid, pasti tidak asing lagi. Beliau ini sudah sering atau membina masyarakat di Jatinegara ini. Untuk itu supaya kita bisa mengoptimalkan waktu dan menyimak sama-sama apa yang akan disampaikan kepada beliau, dokter ini waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi kepada pihak panitia yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan topik terkait
pemantauan tumbuh kembang anak menggunakan buku kaya. Sudah terlihat slide-nya sudah terlihat? Sudah. Kepada Ibu Ketua PKK Kecamatan Jatinegara, kemudian Ketua Kepala Puskesmas Kecamatan Jatinegara, juga para kader di Kecamatan Jatinegara, terutama di Kelurahan Kampung Melayu ya. Senang sekali bertemu secara daring dengan para kader dan saya tadi berdua. Pada kesempatan hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik tentang budaya. Kita semua sudah tahu tentang budaya, buku yang warnanya pink ya. Jadi nanti yang akan saya sampaikan terutama mengenai pemantauan dan ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Dan sehat ya. Ucapkan juga selamat Hari Anak Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 23 ini ya, dengan tema yang diusung adalah anak pelindungi Indonesia Maju ya. Jangan lupa tetap proses ya, kalau harus hari ini saya akan bicara mengenai pertumbuhan anak, perkembangan anak dan juga buku kaitan ya. Nah kalau kita lihat anak itu sebenarnya panjang ya, sampai berusia 18 tahun ya. Dan masing-masing selalu berurutan dan bisa setelah lahir langsung menjadi anak remaja ya, pasti melewati tahapan setelah lahir, bayi, kemudian anak prasekolah, usia sekolah dan remaja ya. Ini memiliki ciri khas tersendiri untuk tumbuh kembangnya. Nah kalau kita lihat apa sih artinya pertumbuhan, itu bertambahnya struktur dan kebutuhan fisik ya. Biasanya para orang tua termasuk karena kesehatan, mengukur berat badan, panjang badan atau tinggi badan juga lingkar kepala ya. Sedangkan perkembangan adalah kemampuan dari fungsi-fungsi tubuh ya. Ada 4 anak untuk perkembangan, yaitu motor kasar, motor halus, bicara bahasa dan kemandirian, juga kecerdasan dan perilaku anak ya. Dan perkembangan ini kita stimulasi melalui panca indera kita ya. Nah, selain itu buku KIL mungkin sudah sangat dikenal oleh para kader kesehatan dan orang tua, merupakan buku yang kita gunakan bersama di Indonesia untuk memantau kesehatan anak ya. Kenapa anak itu penting dipantau ya, karena kalau melihat dari organ di tubuh ya, kita kan punya jantung, punya mata, punya telinga, otak itu sebenarnya yang lebih diutamakan ya. Ini waktu saat lahir berat otak itu sudah 25% berat otak orang dewasa ya. Nanti setelah usia 6 tahun ya, kira-kira dalam 95% berat otak orang dewasa. Jadi sangat penting sekali pada masa kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. Sedangkan organ yang lain beda-beda mencapai maksimalnya ya. Nah ini kita lihat gambar otak ya. Ini usia kehamilan dalam kandungan ya, 1 hari, kemudian ini umur 5 bulan ya, dan ini umur 9 bulan sudah komplit ya. Dan dalam otak juga ada ini namanya ini saraf ya. Waktu lahir masih sepi ya, sarafnya masih sendiri-sendiri. 1 bulan dikasih ASI, diajak main, anaknya sudah makin berkembang. Ini 2 tahunnya makin penuh. Ini kalau diberikan nutrisi dan stimulasi ya. Nah ini tadi perkembangan anak yang harus dipantau, motor kasar, motor halus, dan penglihatan ya, bicara bahasa, juga perkembangan sosial. Biasanya para orang tua yang paling ini ya, motor kasar, kapan anak duduk, kapan anak jalan, pasti ya. Tapi kalau tanya, anak duduk tertanya usia berapa ya, biasanya ingat lupa. Ini data itu ya, kesehatan anak, ada juga kesehatan ibu.
zaman saya kesehatan anak kita satu itu channel dok, kalau kita buka saya buka kalau saya pakai itu tidak mati. Ini dokter ini kecil nanti bagaimana stimulasinya, bagaimana asupan makanannya, termasuk juga imunisasi dan beberapa penyakit yang sering dialami oleh anak. Dan jangan lupa di dalam bayi ada kurva pertumbuhan, ya. Nah ini kalau kita lihat anak yang lahir normal tidak ada masalah, ya, dengan tumbuh kembangnya baik, ya, dia akan mencapai tumbuh kembang yang optimal. Tapi kalau pada saat bayi dia ada masalah, misalnya ada radang otak, ya, kemudian setelah pulang belum baik benar, kita harus tangani stimulasi atau intervensi. Kalau tidak berhasil bisa mengalami keterlambatan, ya. Bagaimana kalau anak yang tidak berkembang sejak lahir, ya? Kalau seperti ini kita harus supaya bisa memberikan perkembangan pada anak walaupun tidak optimal, ya. Nah, yang berikutnya ada anak yang punya resiko, misalnya anak prematur, anak lahir beratnya kurang, ya. Jadi ini memiliki risiko untuk mengalami keterlambatan, sehingga dia perlu stimulasi yang lebih baik supaya tumbuh kembangnya normal dan tidak mengalami keterlambatan atau penurunan, ya. Jadi anak sehat yang kira normal belum tentu, sehingga kita harus memantau tumbuh kembangnya, ya, untuk deteksi. Nah, di buku kaya itu ada salah satu kolom, ya, untuk mengenal tanda-tanda dini, ya, pada anak sehat dilakukan setiap waktu. Ini kita menggunakan buku kaya, ya. Dalam buku kaya ada salah satunya perangkat untuk screening perkembangan, ya. Mungkin para kader sudah mengetahui atau para ibu sudah tahu. Ini contoh screening perkembangan anak usia 3 bulan. Ya, ada 8 yang kemampuan yang harus dimiliki. Nah, ini harusnya anak 3 bulan usianya semua sudah dicontreng, berarti semuanya bisa. Ada yang tidak bisa harus segera lapor ke kesehatan atau ke puskesmas. Ya, contoh yang 6 bulan ada 10 item yang harus dikuasai anak, ya. Terlentak, angkat kepala, ini motor kasar, ya, itu motor kasar, genggam mainan kecil, ini biasanya motor halus, ya. Kemudian penanganannya, ya, bayi mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, ini tujuannya untuk mengoptimalkan perkembangan motor halus dan pemulihan. Ya. Bayi mengeluarkan suara dan merah, ini biasanya terkait perkembangan bicara dan bahasa, ya. Jadi untuk 9 bulan ada 11 item. Contohnya salah satu bayi bisa makan kue sendiri, jadi harus diajari, ya, jangan selalu disuapin anak, ya. 9 bulan boleh diberikan makanan bayi, dipegang sendiri, ya. Ini contoh soal, ya. Anak datang ke ibu kader, tidak ada keluhan, kata ibunya anaknya sehat, kemudian perkembangannya menurut ibunya normal, ya. Terus kita cek ibu kayanya tadi, misalnya anaknya tadi 9 bulan, cek semua bisa, ya. Nah, berarti kalau bisa anak ini tumbuh kembangnya normal, tidak perlu lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau ada masalah kita harus melakukan rujukan, bisa ke puskesmas kelurahan atau ke puskesmas kecamatan atau mungkin harus ke rumah sakit, ya. Nah, setelah perkembangan jangan lupa kita memantau pertumbuhan, ya. Ini di posyandu saya rasa di Jakarta udah jarang, ya, menggunakan seperti ini, ya. Ada yang menggunakan timbangan, tapi yang nggak boleh ini, ya, kepada dan para orang tua mengukur berat badan anak pakai timbangan kamar mandi. Nanti gendong berdua ibunya, kemudian dikurangin dari cabai, ya. Jadi sebisa mungkin pakai timbangan bayi supaya akurat. Harusnya telanjang kemudian ukur panjangnya kalau bayi sampai 2 tahun bisa yang sampai 3 bulan, ini yang besar, ya. Terus kalau ukur tinggi badan harus lurus, nggak boleh ada yang tidak menempel, ya. Nah, ini lingkar kepala. Biasanya
diukur kalau tidak bisa setiap bulan, bisa 3 bulan sekali. Ya. Nah, sekarang pada masa pandemi gimana ngukurnya nih? Posyandu nggak buka terus menerus ya. Minimal tolong bisa timbang berat badan 3 bulan sekali. Ya. Kalau posyandunya ada, datanya mungkin bergantian ya, atau dengan tes. Nah, saya sempat lihat Ibu Didin ya. Sekarang gimana nih Bang Bayi? Katanya kalau ada yang datang ke rumah Ibu Kader, kita timbang ya. Jadi boleh berkreasi bagaimana mengukur berat badannya supaya tadi tidak ada masalah di kemudian hari setelah masa pandemi ini berakhir. Jadi minimal 3 bulan sekali timbang berat badan ya. Mungkin juga tinggi badan ya. Tinggi badan diukur 2 bulan sekali, termasuk juga meningkat kepala. Jangan lupa kita plot di kurva pertumbuhan ada di lainnya ya, dan warnanya biru untuk laki-laki tahu di mana lokasi titik tersebut ya. Ini contoh lagi berat badannya usia 1 tahun, berat badannya ini sampai ya. Nah, ini contoh pengukuran tinggi badan. Ini pada anak 1 tahun, ternyata tinggi badannya 67 ya. Kalau kita plot ada di bawah -2. Ini namanya perawakan pendek. Tadi Ibu Ketua itu pasti pendek ya, tetapi tidak semua pendek itu stunting. Jadi kalau stunting itu ada masalah juga dengan berat badannya yang tidak naik-naik selama beberapa bulan. Sehingga kalau berat badannya tidak baik-baik, akhirnya tinggi badannya juga akan mengalami penurunan penambahan tinggi badan. Yang tadinya tinggi badan yang normal bisa menjadi perawakan pendek. Ya. Ini contoh ya, anaknya namanya Delphi, umurnya 5 bulan. Berat badannya 4,7, panjang badannya 59 cm. Kita cek, kita langsung kurva, tingginya 59, berat badannya 4,7. Nah, titiknya pas ada di -2. Ini masih normal, walaupun normalnya rendah, ya. Jadi status gizinya masih baik. Terus kita plot tinggi badannya 59, ternyata di bawah -2. Berarti tinggi badannya ini masuk perawakan pendek, ya. Terus kita plot lagi berat badannya terhadap usia ada di -3. Jadi berat badannya sangat kurang ya. Karena dua-duanya di bawah, makanya kelihatan dia status gizinya baik. Tapi ternyata dia pendek, berat badannya sangat kurang, walaupun status gizinya masih normal ya. Jadi anak ini ada masalah pertumbuhan, yaitu berat badannya kurang dan pendek ya. Ini harus segera ditangani untuk memperbaiki stunting tersebut. Ya. Ini contoh lagi anak namanya Dewi Persik ya. Tinggi badannya selalu ada di bawah -3. Ini ya, ada 5 kali pengukuran ya. Kita tidak punya data tinggi badan panjang lahirnya. Tapi kalau lihat seperti ini, mungkin dia faktor genetik ya. Kita lihat juga, kita minta data tinggi badan kedua orang tua. Ya. Nah, ini yang ada di pertanyaan. Jadi kalau bisa paling lambat setiap 3 bulan kita ukur berat badan, panjang badan ya, termasuk lingkar kepala dan juga cek perkembangannya ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa pertumbuhan anak normal, arah garis pertumbuhannya selalu sejajar dengan garis yang tengah-tengah ya. Tapi kalau menjauhi berarti ada masalah dari pertumbuhan ya. Jadi sebagai ringkasan, kalau kita lihat anak itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ASU, ASI, dan ASA ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dari kandungan sampai berusia 2 tahun ya. Nah, jadi harus membantu tadi Ibu PKK Sosialkan yang sekarang masa pandemi orang tua lebih lama berada di rumah, jadi harus memantau tumbuh kembangnya secara berkala, gunakan buku kaidah ya. Kalau ada kekhawatiran, segera konsultasi puskesmas ya untuk mendapatkan penanganan yang baik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tanya jawabnya bisa di-chat ya sekolahnya. Nanti akan kita jawab bersama setelah kedua. Selanjutnya kita lanjut dulu nanti baru kita berdiskusi. Silakan juga di-chat ya. Sekarang silakan yang bertanya. Nanti dapat hadiah menang. Yang dikerjakan karena kita ketemu langsung dengan karena baiklah ketemu langsung dengan pelatih. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Prof Lini. Nanti ketemu lagi di acara jawab. Untuk selanjutnya kita sapa Dr. Berni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ya, benar ya. Terima kasih hadirin sekalian. Narasumber kedua akan disampaikan oleh Dr. Berni. Yang tidak asing lagi juga pasti ibu yang ada di sini sudah mengenal beliau juga. Beliau adalah pembicara juga baik nasional, pengajar, dan juga sebagai ketua Satgas Remaja Hidayah Dok ya. Mungkin setelah anak ini kita bisa lanjut ke remaja nih. Mungkin nanti Dr. Berni bisa bertanya lagi tentang dirinya. Materi akan dibawakan hari ini adalah tentang bagaimana isolasi mandiri bagi anak yang efektif dan benar. Mengingat kita saat ini kasus sedang dan keluarga juga tentunya kasus pada anak-anak juga kasusnya makin juga. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Berni dari spesialis konsultan. Waktunya 30 menit, silakan. Baik, terima kasih. Terpuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sekali kepada Dr. Berni saya sedikit berbagi sebenarnya ya. Yang berkaitan dengan isolasi mandiri ya. Mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Amin. Baik, tadi Prof Lini sudah menyampaikan tentang fasilitas anak ya, adanya pengembangan ya, kita itu 16 tahun ya. Maaf ya, RSCM tetap 7 tahun kali ya, RSCM lebih banyak berubah, jadi ada backsound sedikit ya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Pada saat perkembangan ini tentunya juga ada masalah lain di antara anak seperti perilaku, emosi, sosial, kesehatan dan keamanan. Jadi Prof Lini ada banyak masalah. Nah, masalahnya saat ini adalah kita sedang menghadapi disebut pandemi itu apa? Jadi terjadinya banyak sekali satu negara, dua negara, hampir di seluruh dunia. Mungkin kita sudah hampir 2 tahun ya, kemudian baru COVID-19. Yang perlu kita lihat di sini,
angka konfirmasi kasusnya. Jadi kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia hampir 200 juta dalam hampir 2 tahun. Baru 1,5 tahun sebenarnya. Hampir 200 juta kasusnya. Kasus kematian yang berlebihan ini seluruh dunia. Bagaimana dengan yang confirm case-nya kasus terkonfirmasi bahwa ini betul positif ya, ini betul positif. Jadi kalau mereka melakukan pemeriksaan PCR, tapi ternyata juga banyak pasien itu bahwa tidak tahu ya kasus tidak dilakukan. Jadi kita tidak tahu sebenarnya seberapa besar kasus ada di Indonesia. Yang terkonfirmasi itu lebih dari 3 juta. Kemudian kematian lebih dari 86.000 kasus. Ini data yang ini dari yang lain. Kalau kita lihat dulu kenaikan 200, 300 kasus terkonfirmasi sehari. Sekarang datanya udah ratusan ribu. Nah, ada angkutan satu dari 8 orang itu adalah anak. Dan yang meninggal juga lumayan ya. Biasanya dari anak-anak ini kontribusi sudah ada lebih dari 750 anak yang tinggal di Indonesia. Dari kali-kali bahkan anak memang bisa berguna. Tapi anak ini betul-betul bisa berguna. Anak yang punya anak yang kita jaga, ya anaknya kita tahu. Dan 3 bulan ya? Iya. Kapan kita harus boleh melakukan isolasi? Kalau anak tetap dia alat-alat yang bisa digunakan tidak orang dari sini ya, anaknya positif main kontak dengan neneknya, memang yang usianya lanjut, neneknya ada penyakit bawaan ya, kita bisa tertular, jadi harus diperhatikan. Kemudian memiliki gejalanya aja, ada demam, batuk, pilek, bulu boros ya, sakit kepala, mual, muntah. Kalau anak yang lebih besar, kadang-kadang bisa dilakukan. Bisa mencium ya, bisa mengawu. Tapi kalau pada anak kecil, kadang sulit ya, misalnya alfasinya atau usia bisa merasakan pada saat dia makan. Saya juga dialami dengan masih bisa. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kita sebaiknya periksa, pastikan anak ini positif atau negatif. Kalau keluarganya positif atau negatif, tidak usah dulu. Bisa lapor ke puskesmas ya, bisa melakukan pemeriksaan gosip dulu, atau misalnya dia belum ada hasil ya, jangan ada yang sebenarnya tidak karantina dulu, jangan main-main dulu keluar ya, karena penyakit kalau kita menggunakan
tidak bisa nanti bisa isolasi sendiri. Dan kalau kita boleh isolasi sendiri harus mengenal bahaya. Kalau ada nafas kuping itu, salah nafas anak kita kuping itu tipis, terus retraksi ya, kalau kita bilang namanya sesek atau nafasnya cepat, itu harus segera ini aja puskesmas atau dokter ya. Kemudian kalau anaknya kok tidur terus ya, gangguin tidur lagi, kemudian nafasnya cepat. Kalau bagus lagi, kalau kita memiliki alat yang disebut oximeter ya, itu kalau nggak ada ya udah. Kalau atau demamnya lebih lama, kan seringkali ada diare juga ya kan, sampai ada kurang kesadaran nah sekarang mana yang disebut dengan oximeter. Oximeter itu ini, kalau bisa, kalau punya itu bagus, kalau tidak punya yang paling penting ini dulu, termometer. Termometer kan ada yang kayak ini, yang digital gini ya, juga terlalu mahal sebenarnya, bisa dibeli di apotek ya. Kalau punya anak wajib punya ini sebenarnya. Kemudian masker, pakai masker tiap hari di rumah. Kemudian obat-obatan, obat-obatan bisa ada kalau enggak panas. Kemudian obat-obatan ya, obat merah dan sebagainya. Anak boleh kesempatan boleh kalau ada riwayat kejang sebelumnya itu obat kejang ya, ada obat oral kalau bisa disediakan. Nah, menggunakan masker di atas 2 tahun kalau bisa pasang masker. Tentunya nanti ada waktu yang dia bisa istirahat ya, dia lebih di ruangan sendiri atau kita bicara ruangan dia bisa kita jelaskan. Pemilihan masker itu Kenapa ini tidak hilang tuh? Masih pakai masker, kemudian di luarnya didobel dengan masker. Apalagi kasusnya sedang mohon izin dokter, sepertinya PPT-nya tidak kelihatan. PPT-nya tidak kelihatan. Slide-nya. Coba. Ini tadi saya bilang. Sebentar ya dokter ya. Dari sini. Dari sini Mas. Dari sini apa dari dokter Ben? tadi kelihatan ya? Tadi kelihatan dokter, sekarang yang hilang. Oh, oke, saya coba. Soalnya tadi ada yang Nah, kelihatan dok. Sudah kelihatan. Sudah. Kelihatan Bu. Terlihat dok. Kalau misalnya pakai masker medis biasa, itu dibawa dengan masker kain. 5M yang kedua apa? Menjaga jarak. Minimal berapa? 1 meter, ada yang kata kenapa? Sopan.
kita yang akan melengkapkan dari visi masker. Jadi kita harus menjaga jarak. Mulai apa yang cuci tangan. Paling bagus tentang cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Terjadi maaf, suaranya bisa lebih kelas dok. Ya. Suaranya dari pakai coba ya. Ini kedengar tapi ya dok ya. terdengar dok tapi kecil. Kecil ya. Dok. Double ini kali. Baik. Ya, jadi kalau untuk mencuci tangan, ya, sebaiknya menggunakan air mengalir dengan sabun. Kalau bisa, mungkin menggunakan takaran cuci tangan yang ini nih, ya. Anak-anak kita diajarkan. Kalau tidak bisa ya sudah pokoknya pakai air mengalir dan sabun. Kalau tidak ada air mengalir dan sabun, maka bisa menggunakan hand sanitizer. Ya. Kemudian yang keempat apa? Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas. Kita sudah menghindari kerumunan berjarak, tapi begitu makan bareng-bareng buka masker. Kalau kita kalau di makan kan sambil ngobrol, di situ harus untuk tertular kembali. Ya. Jadi kalau betul-betul dilihat supaya kita tidak melepaskan masker pada saat kita berinteraksi di luar. Nah, periksa suhunya kapan? Suhunya tiap pagi dan sore. Yang disebut normal itu adalah 3 sampai 38 derajat Celcius. Kalau lebih dari 37,2 berarti demam. Nah, ini kalau punya oksimetri, ya, oximeter. Ya, kalau nanti dilihat, ini adalah sensasi oksigen yang boleh di atas 95. Kalau di bawah 95, segera bawa ke dokter. Itu yang paling penting. Kemudian pemeriksaan nafas. Kalau anak jalannya ini sama agak sulit ya. Jadi kalau bisa pada saat anak sudah ada teman, kemudian kita mulai. 1 menit bisa lewat jalan kanan sudah bisa ya, jadi jalan kanannya dioleh, jalan kanan dengan 12 mulai itu. Jalan kanannya menghitung 2, jadi ini apa? Ini atas 1, 2, ya. Dan nanti dihitung selama 1 menit. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan saat isoman? Tetap anak-anak harus makan makanan bergizi dan jangan lupa tidur yang cukup, karena tidur ini sangat dibutuhkan ya. Kalau ini juga untuk makan banyak sekali ya. Nah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah ada penilaian pengetahuan sendiri. Jadi bisa nih nanti bisa melihat ya gambar aja, nanti ada seperti ini diisi. Misalnya tanggal berapa nih, demam nggak, demam paginya berapa derajat, berapa derajat, berapa batuk enggak, pilek enggak, nyeri ada enggak. Nah ini adalah bisa di-download ya. Seperti ini juga. Ini Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kita juga harus dilatih bagaimana cara melakukan ketika batuk. Kalau batuk itu, kemudian kalau misalnya tidak ada tisu, atau dengan tisu kan seperti ini. Kalau tidak ada, ya kita dengan kita supaya kita tidak menyebarkan.
megang kursi apa saja ya, karena industri kita juga bisa banyak mana-mana. Nah tadi Pak Bibi juga bilang tuh ya, jadi bosan stres bisa ambil bermain ya, bermain di dalam rumah atau bermain di luar rumah. Di luar rumah itu jangan di tempat yang bisa berinteraksi dengan yang lain. Kadang-kadang bosan ya, saya juga harus somat juga harus cari kegiatan. Nah kalau ada melahirkan kemudian ini positif sementara hari ini saya begitu kalau ibu positif baik sebenarnya orang boleh ASI, tetapi paling baik adalah ASI di perang ya, jadi ASI-nya di perang nanti orang lain yang dikangkat perawatan ibunya pertama kesehatan dan merawat ASI-nya sehari 5 kali ya, sampai nanti dia pasiennya negatif dia bisa kembali bersama ya. Nah ini apa sih sebenarnya isolasi mandiri? Sebenarnya sudah umumnya tapi tidak semua orang sepertinya. Jadi kalau yang konsultasi dalam isolasi mandiri tetap berkomunikasi dengan pengajar kesehatan kalau tidak melalui telekonsultasi. Kemudian diajukan pemeriksaan yang kalau misalnya kriteria ya, biasanya kalau yang sudah melapor ke puskesmas itu tentunya puskesmas akan tracing yang melakukan pemeriksaan juga dan sebagainya. Nah kalau misalnya yang berat itu juga biasanya. Nah ini saya juga pernah isolasi mandiri dan isolasi mandiri keluarga. Yang penting jangan begitu kita positif itu kan anggota keluarga yang lain positif kalau bingung lapor aja dulu ke suster ya, atau misalnya ke orang yang dekat untuk dilakukan bantuan ya, RT juga saya lapor ke RT OPD dan sebagainya. Sedang sosona, jadi orang tahu kalau ada apa-apa mereka bisa bantu. Ya, kemudian selalu menggunakan masker. Kalau bisa, saya tingkat di atas Misalkan kita kemudian naik yang di bawah zona hijau ya, kalau yang kalau misalnya tidak bisa Pak untuk lapor ternyata sudah menyediakan tempat untuk selain limbahnya gimana sampahnya gimana baju kotor lalu sebenarnya dan itu saya pilih pada saja kemudian saya dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Berni. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali materinya yang bisa kita implementasikan kasus anak dengan COVID dan bisa isolasi sendiri di rumah. Jadi tadi juga udah disampaikan oleh dari peserta kalau yang penting kalian jangan panik. Yang penting kalian jangan Belum panik. saja, Benar. puskesmas, Mungkin saja puskesmas, RT, kami melakukan tindak lanjut. Obat langka tidak, puskesmas. Kalau memang selesai, kami akan kirimkan obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan. Juga kepada Bapak Lurah, Bapak RT, kelurahan juga siap. Baik, untuk acara selanjutnya tanya jawab pada waktu ini kami sedang kembali waktu ini. Assalamualaikum. Ya, makasih. Tanya jawab mungkin bisa jawab yang terkait pertanyaan yang sudah masuk blanket. Kita tampilkan dulu ya. Tampilin aja pertanyaannya biar enak. Tampilkan dulu Bang. Iya. Baik, Bisa. Bisa kita baca di sini. Terima kasih. Ini peminatnya banyak sekali kok pertanyaan yang masuknya. yang dari Ibu Dari Soraya. Saya mau nanya Seandainya posisinya apakah bisa bayinya, apakah tertular ke bayinya. Satu. Kedua, ini mungkin dokter Berni ya. Kita baca 6 pertanyaan. Dari David. dokter adik saya sesak ringan tetapi tidak batuk, tidak demam dan tidak flu. Apakah itu COVID? Kemudian yang selanjutnya dokter saya mau tanya saya positif COVID dan saya isolasi di rumah. Tapi saya punya anak usia 2 tahun dan 4 tahun dan masih di rumah. Saya selalu menggunakan masker. Apakah masih bisa menularkan kepada anak saya jika saya menyusun 2 tahun lalu? Pertanyaan ke dokter Berni. Satu lagi ya dokter Berni. Dokter, kalau pakai aplikasi HP enggak? Yang satu lagi untuk diberi penjelasan kalau mau pakai masker. Jadi pertanyaan silakan pada dokter Berni. Ya, boleh dok. Ibu Neneng. Kita sedikit kalau semuanya di 30-an kemudian dia akan terdiri
penelitian vaksin anggarannya dari Depkesdas tadi itu ini dari Bankes. Ini perlu kerja apa sih kalau kayak gini nih? Sama Bio Farma. Dari sana Bio Farma aja deh ke Bankes. Gimana Bio Farma aja kan pusing ya kalau kita juga. Maaf. Untuk menyusun hasil itu sebaiknya kalau kita pakai masker Ya, langsung udah ada 5 pertanyaan.
pakai masker, pakai masker, kemudian jalan-jalan pertanyaan itu udah ada alamatnya belum? Udah ada. ya ini sebaiknya nanti saya nggak tahu ya beberapa yang baca ini saya dari dulu Iya, terakhir satu lagi dong. Iya, satu lagi. Berapa pertanyaan yang dibaca di situ? Baik, Dr. Benny, tadi maaf terlewatnya setelah ada peringatan dari Sam pertanyaannya adalah sudah 3 bulan ini anaknya, nah ini Prof ini kayaknya ya Prof ini. Ada yang mau tanya, udah 3 bulan ini anaknya berat badannya nggak naik. Ada yang mau tanya, udah 3 bulan ini anaknya berat badannya aja dok. Kemudian yang kedua, udah 3 bulan berat badannya nggak naik sama ya dari Mama Hisam. Kemudian yang kedua, anak 3 bulan, namun bulan kemarin tidak bisa imunisasi karena puskesmasnya lockdown. Apakah bisa jadi masalah jika terlambat imunisasinya? Dan saya harus bagaimana? Pertanyaan ketiga dok tentang menghadapi anak yang hiperaktif agar bisa sekaligus menjaga hidup mereka. Bagaimana caranya? Satu lagi ya dok. Sama ya dari Bu Jayati ke Aktif, kemudian Ibu Ning Jayati dari BKB PAUD ke Pondok. Ya. Mungkin itu dulu Prof ini.
ada 3 pertanyaan tentang berat badan tidak naik, ada masalah, kemudian tentang imunitas dan tentang anak aktif. Silakan Prof. ini sudah. Iya, terima kasih Dr. Puji itu untuk Mama Ihsan. Jadi disebutkan ya anaknya usia berapa ya. Kalau anak bayi sampai 1 tahun kan memang setiap bulannya harus naik ya. Tetapi kalau di atas 1 tahun biasanya naiknya 3 bulan sekali. Di sini tidak dituliskan nih usianya berapa Mama Ihsan ya anaknya. Jadi kalau bayi memang harus naik setiap bulan. Nah, sudah juga apakah anaknya ada sakit selama 3 bulan ini ya. Harusnya kalau tidak ada 9 dok. 9 bulan. Oh 9 bulan. Nah ini ibu tahunya tambahnya tingginya bertambah dari mana nih, dari umur nih ya? Saya umur ini ada tabel susu. Oh iya, harus dikonfirmasi lagi Bu, apakah dalam 3 bulan ini ada sakit atau tidak, dan tinggi badannya harus diukur dengan benar, pakai apa alat ukur yang ada kayunya ya, bawahnya ada kayunya kalau Ingan tabel dari susu dok. Abangnya pakai Pediasure, dapat tabel itu susu buat tinggi badan. Sambil tidur Bu? Iya sambil tidur, kakinya dilurusin gitu. Ya nanti kalau itu dilihat lagi nih Bu, apakah kita konfirmasi kena berat badannya ini apakah ada masalah sakit atau tidak, dan ukur tinggi badannya ya. Kadang-kadang kalau harusnya tinggi badan itu dan berat badan naiknya bersama-sama ya. Tapi kalau ada sakit, mungkin beberapa kali sakit yang tidak berat, biasanya yang turun dulu berat badan, tinggi badan nggak ikut-ikutan turun ya, atau tidak ikut-ikutan bertambah. Jadi harus dipastikan dulu pengukurannya yang pertama ya. Yang kedua melihat kondisi kesehatan. Ini ada baiknya nih Bu, udah Ibu khawatir kan 3 bulan, tolong konsultasi ke dokter ke puskesmas ya, untuk melihat kemungkinan masalah ini. Kemudian imunisasi ya. Jadi kalau imunisasi belum diperoleh karena puskesmasnya lockdown, ada istilah sebenarnya kejar imunisasi. Jadi mudah-mudahan segera buka sehingga pada saat imunisasi bisa diberikan lebih dari 1 imunisasi, mungkin kiri dan kanan ya. Jadi tapi jangan sampai juga terlambatnya terlalu jauh, nanti ngejarnya susah ya, harus lari. Jadi kalau bisa memungkinkan apakah bisa ke puskesmas yang lain, puskesmas kecamatannya ya, untuk imunisasi supaya tidak terlalu jauh ketinggalannya ya. Kalau anak hiperaktif ini biasanya hiperaktif itu karena dikatakan hiperaktif kalau usia di atas 3 tahun. Kalau belum 3 tahun anaknya aktif, kita tidak sebut hiperaktif. Jadi hati-hati menggunakan penamaan hiperaktif ya. Maaf dok, ini anaknya usia 8 ke 7 tahun dok. Oh ya 7 tahun, nanti kita harus cek dulu nih apakah benar masuk ke dalam kategori hiperaktif. Nah kalau sudah pasti masalahnya hiperaktif, kita harus memberikan intervensi ya. Ada terapi yang diikuti dan kadang-kadang perlu pemberian obat ya, untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi hiperaktif ya. Mungkin bisa dibawa dulu ke puskesmas untuk mengecek apakah dia benar hiperaktif atau tidak, baru ditentukan tindak lanjut ya. Karena kalau nggak diatasi seperti di sini disebut dia anak bandel dan nakal ya, karena nggak bisa dia sudah bantuin temennya, kasihan sebenarnya dia bukan maunya dia seperti itu ya. Jadi harus ditangani, apalagi udah umur 7 dan umur 8 tahun nanti belajarnya susah ya. Jadi harus segera dikonsultasikan. Konsultasinya kalau boleh tahu ke bagian apa? Ke dokter anak boleh, ke klinik tumbuh kembang ya. Baik ya. Mungkin bisa nanti kita lanjutkan dari puskesmas. Prof. ini mungkin saya tambahkan sedikit, ibu-ibu kalau ada masalah baik pertumbuhan maupun perkembangan
bisa selain dikonsultasikan, dipastikan dulu pertimbangan ini tadi di kader, di posyandu, dan juga langsung berkonsultasi ke puskesmas terdekat, bisa puskesmas maupun puskesmas kecamatan. Jika saya buka satu sesi pertanyaan lagi, saya 5 pertanyaan lagi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Evelyn. Putranya umur 9 bulan masih belum bisa duduk, mungkin untuk Prof ini ya, belum bisa duduk tegak, ada kontai. Apakah Mbak Liviana mengganggu suaranya? Tolong yang lain di-mute dulu ya suaranya, mohon. Yang kedua, ini lahir prematur, apakah memang ini sama dengan lahir normal jadi umur 9 bulan juga dok, belum bisa duduk, apakah itu normal? Lahirnya prematur. Kemudian yang terakhir, ini buat dokter Berni, mungkin anaknya terkena COVID dengan gejala batuk pilek tanpa panas, apa harus dirujuk jika isolasi mandiri di rumah, berapa lama waktu dan pemakaiannya bagaimana? Mungkin buat COVID ini dan untuk buat dokter Berni. Yang perempuan mengganggu sekali. Keluarkan aja Bu, ya mengganggu itu. Ya, jadi tadi Ibu ini ya, prematur, usianya 9 bulan ya. Jadi kalau bayi prematur, penilaian perkembangannya harus dikoreksi usianya. Jadi kalau dia lahir 30 minggu gitu ya, dia dikurangi usianya ya 10 minggu. Jadi umur koreksinya 9 bulan dikurangi 10 minggu. Kalau misalnya dia koreksinya 10 minggu, berarti umurnya sekitar 6,5 bulan, masih tidak masalah, belum bisa duduk tegak. Ya, jadi jangan lupa kalau bayi prematur harus dikoreksi usianya, ya, supaya sesuai dengan usianya. Kalau umur 9 bulan memang prematur, tidak dikoreksi usianya, akan terlambat sepertinya. Jadi harus dikoreksi dulu usianya. Ya. Tadi pertanyaannya sama ya, di atasnya. Ya. Sama yang prematur. Kemudian satu lagi, dokter Berni mungkin masalah ada pertanyaan dokter Berni yang dari Ibu Mai Putri. Terkena COVID, batuk pilek tanpa panas, apa harus dirujuk? Jika isolasi di rumah, bagaimana caranya dan berapa lama waktunya pemantauannya?
yang dikasih aja kasih nanti kita jawab lewat ini chat, kita jawab sendiri nanti chatnya kita jawab nanti. Jangan lupa door prize kan 15 orang. Saya tutup dulu nih, itu aja saya tutup nanti. Nuri teman kita. Ya udah. Raden Quraisy. Raden Quraisy. Nanti minggu depan lagi. Iya, terima kasih Dr. Berni, Dr. Rini, Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali pertanyaan, tetapi karena waktunya, nanti pertanyaannya akan kita jawab melalui WA-nya. Kita jawab ya Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga. Terima kasih kepada para narasumber. Jadi Bapak Ibu khususnya tentang isolasi, tentang COVID pada anak-anak, kita menemukan gejala apapun, silakan hubungi saja puskesmas, jangan panik ya. Nanti kami akan melakukan tindak lanjut sesuai pedoman yang ada yang berlaku ya. Jangan khawatir, hubungi aja teman-teman baik di pusat kelurahan maupun pusat kecamatan. Kemudian dari materi blog ini juga sangat menarik tadi tentang tumbuh kembang. Jadi pandemi ini jangan melonggarkan kita untuk tidak memantau anak butuh tumbuh dan berkembang secara optimal apapun kondisinya. Jadi kita disarankan ini dari ada posyandu, ini ada di Pojak 4 dan Ibu juga ada di Bina PAUD. Semuanya mari kita bersama-sama tetap melakukan pemantauan dengan cara-cara untuk kebijakan baru yang menyelesaikan dengan pandemi tetapi tidak meninggalkan atau tidak melupakan tetap memantau tumbuh dan kembang anak-anak kita yang di wilayah Jatinegara ini. Saya rasa pertanyaan yang ada pasti nanti kita bisa jawab ya. Kalau nanti Dr. Denny maupun Prof ini akan tetap memberikan jawaban ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi jangan khawatir tidak terjawab, tapi karena waktu maka sesi ini untuk sementara kami sudahi. Ya, sekali lagi terima kasih, ini sangat keren sekali ya Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para kader dan semua hadirin yang hadir di sini. Saya terima kasih kepada Prof. Rini maupun Dr. Berni. Semoga semua yang akan disampaikan sangat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak di wilayah Jatinegara khususnya dengan hasil. Saya selaku moderator, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih dokter. Live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih Baiklah, terima kasih. Kita izin live ya. mendengarkan materi yang disampaikan oleh dua narasumber. Terima kasih kepada Prof. Rini dan Dr. Berni atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat buat kami semua. Dan untuk para guru PAUD, TPPKK, serta ibu balita sangat antusias ya dengan pertanyaan yang kami sampaikan. Ibu-ibu jangan live dulu ya, masih ada acara lagi, acara dan belum ketutupan ya Bu. Kedengaran nggak? kan ya Bu. Apakah saya secara terdengar, ibu-ibu? Nah, Mas nggak kedengaran Mas. Dari sisi.
dari sebelahnya itu Apa sama? Baiklah. Kumpul selesai. Sangat bermanfaat. Pertanyaannya sangat banyak. Sehingga kita ini pada problem ini dan ini kami mohon ya. Untuk sebelumnya dulu itu mohon dilihat ya, yang siapa suara siapa? Dari situ ya, karena yang untuk acara selanjutnya mohon para peserta webinar jangan beranjak dulu karena nanti akan kita share daftar akhir siapakah yang hadir sampai akhir acara, nanti akan kita kirimkan sertifikat ya. Kemudian kami sebagai panitia yang bertugas hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan nih, ada beberapa orang Dr. Eni Jumardinane Sidianto. Kami sangat banyak kekurangan, justru itu kami mohon maaf atas kelemahan kami. Nanti kami akan share siapakah 15 terbaik pertanyaan yang akan mendapatkan surprise ya. Jangan beranjak dulu sebentar nanti kami share. Kapan generasi? Jadi kayaknya WhatsApp itu bisa lebih. Oh, izin. Yang aktif tadi siapa? Yang aktif banget yang keluar?
Oh, ada suaranya. Baiklah para webinar sekalian, sampailah kita pada di penghujung acara. Terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf jika banyak kelemahan dari kami. Kepada Dr. Dia yang dari Sudinkes Jakarta Timur, terima kasih dari awal sudah bersama kami ya sampai akhir. Mungkin demikian saja acara webinar kita kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang mendapatkan tugas kita lanjut ya Bu ya. Ibu yang mendapatkan door prize ada lihat di kolom chat ya. Ya Bu. Nama-nama yang tertera di kolom lantai 2. Nanti ambil di. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Link absennya Bu sudah Bu. Sudah absen Bu. Sama-sama. Terima kasih. Yang masih hadir tolong dibuka videonya. Hadir ya. Yang masih hadir untuk videonya Bu kita foto ya. Hadir Bu. Yang masih hadir kita Buka videonya semua yang masih hadir. fotonya kita foto bersama. Ibu-ibu buka videonya Bu, biar kita foto Bu. Ibu-ibu buka videonya Bu biar kita foto Bu. Ya, dia nanya itu. Gimana ya? Buka videonya Bu. Buka videonya Bu. Dibuka, videonya dibuka. 1, 2, 3. Nah, itu Bu. Lagi yang belum buka. Nah, Ibu 1, 2, 3. Senyum Bu, senyum. Senyum udah nggak pakai masker. Terima kasih Bu. Surprise apa Bu? Terima kasih Bu. Surprise-nya sudah di-share. Nama-nama yang ada ya Bu ya. Aman ya. Kasih baca. Ibu berarti udah nggak absen lagi ya Bu? Kenapa? Absennya hanya sekali ya Bu. iya sekali. Iya sekali sekali Bu. Absennya sekali. Oh, kelihatannya semuanya tugas semuanya sama-sama tugas kita. Oh ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sehat semua ya. Salam berkeluarga. Baik Bu. Saya guys ya. Terima kasih Bu sama. Salam ya. Salam sehat semua. Amin. Terima kasih Selamat. Iya. Selamat. Makasih ya buat Cinami. Selamat ya Bu Jamal. Iya, sama-sama. Ini absen udah ya Bu? Belum Bu? Ambil apa emang? Ini saya sebut dong cerita. Kali cara ya?
Terima kasih Dokter Tia, Mbak Nurma. Di akhir sampai lari-lari ke sini karena kita mulai jelek. Bu Didin masih di tempat ya Bu Didin? Bu Didin masih ada di sini? Ibu kalau yang masih ada di sini, Ibu kader di Kampung Melayu maupun PPku, yang peserta tadi penelitian vaksin tipoid, nanti juga ada itu ya, itu buat anak-anak peserta Ibu kader. Bu Didin sudah meninggalkan tempat ya? Bu Didin. Mana Bu Didin? Iya, nanti titip buat anak-anak. Ya Bu ya, kita dikirim. Ya Bu, kasih semuanya. Masih. Timnya. Ibu akhirnya kita absen lagi Bu. Kenapa Ibu? Kenapa kita absen lagi? Bu, karena kita lihat aktif semua, jadi tidak usah absen ya Bu ya. Wow, terima kasih. Boleh izin pulang Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Acaranya sangat